1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11, 121, 12 kali 12, 144, 8 kali 8, 6 kali 4. Yang waras ya, nggak boleh dipelintir, yang waras. Banyak orang pas baca berita viral Aureli kemarin komentarnya enteng. Kok mau sih? Kok bego banget? Guys, stop nanya begitu. Karena faktanya perempuan cerdas, berkarir, dan berbakat pun bisa terjebak. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena pola manipulasinya yang rapi banget. Cinta beda usia itu wajar, oke. Tapi kalau yang satu masih SMP dan yang satu lagi udah hampir kepala 3, sorry to say nih, menurut gua itu bukan romantis, itu bahaya. Viralnya buku Aureli belakangan ini ngebuka mata kita soal satu hal. Batas tipis antara kasih sayang dan manipulasi. Broken Strings, buku Mbak Aureli, pernah dengar? Kalian pernah dengar juga nggak istilah grooming? Tapi bukan grooming kucing di salon ya. Grooming ini adalah teknik manipulasi psikologis yang paling jahat, yang sering banget dibungkus pakai kertas kado bernama cinta sejati, dan korbannya seringkali nggak sadar sampai semuanya terlambat. Halo warga narasi santai, balik lagi di segmen kesukaan kita semua, Opini Santai, tempat kita ngobrolin hal-hal yang lagi rame tapi pakai kepala dingin sambil ngopi-ngopi lucu. Hari ini gue mau ngangkat satu topik yang jujur lumayan sering seliweran nih di timeline gue belakangan ini. Kalian pasti tahulah soal kisahnya Aureli yang baru ngerilis buku judulnya Broken Strings yang udah gue mention di awal. Dan ya gue sendiri belum baca sih secara full PDF bukunya, dan mungkin nggak akan berencana baca dalam waktu dekat, tapi potongan-potongan cerita Mbak Aureli yang muncul di berita dan sosial media gua itu, di timeline gua atau FYP gua, itu bikin gua mikir, ternyata isinya bukan sekedar drama percintaan artis biasa. Ada satu hal isu serius di balik cerita viral ini yang menurut gua penting banget untuk kita obrolin secara santai di sini, yaitu soal gimana sih caranya sebuah hubungan yang katanya cinta bisa berubah jadi penjara buat perempuan. Oke, poin pertama yang bikin cerita ini ngena banget di banyak orang adalah soal usia. Dari informasi yang beredar dan ya yang lewat di timeline gua, kejadian ini dialami Aureli pas dia umur 15 tahun. Masih sekolah, masih remaja banget. Lawan mainnya pria dewasa yang umurnya hampir 30 tahun. Makanya di awal gua sebut kepala 3. Di opini santai kali ini, gue mau ngajak kalian lihat dari sudut pandang logika sederhana saja. Anak umur 15 tahun lawan orang dewasa umur 30 tahun, itu powernya udah nggak imbang guys. Terlebih yang 30 tahun itu adalah laki-laki dan yang 15 tahun itu perempuannya. Kita sering banget dengar cinta itu buta, nggak pandang umur. Well, kalimat itu manis kalau dua-duanya sudah dewasa. Tapi kalau yang satu masih anak-anak dan yang satu sudah matang, itu beda cerita menurut gua. Dan yang gua tangkap dari narasi yang beredar, si pria ini tuh datang bukan sebagai pacar yang setara, tapi sebagai sosok pahlawan. Yang lebih menariknya atau lebih tepatnya nyeremin adalah pola kejadiannya. Walaupun gua cuman nyimak dari kulit luarnya aja, gua ngerasa polanya ini tuh klasik banget. Di dunia psikologi mungkin disebut dengan grooming, tapi kita pakai bahasa santai aja ya. Mungkin manipulasi. Biasanya alurnya gini nih manipulasi tuh. Coba kalian cek, pernah nggak nemu yang kayak gini di sekitar kalian? Fase pertama, manis di awal. Semua pasti diawali dengan perlakuan seperti ratu atau princess, dikasih perhatian yang lebih, dibikin ngerasa spesial banget. Tapi semua itu tujuannya hanya satu, bikin korban percaya 100%. Dan fase selanjutnya, yaitu yang kedua, ia dijauhkan dari markas. Maksudnya markas, nah ini yang paling bahaya. Pelan-pelan korban mulai dipisahin dari support sistemnya, dijauhin dari orang tua, dari teman-teman, dan biasanya doktrinnya adalah dunia ini jahat, cuman aku yang ngerti kamu. Intinya begitu. Di kasus Aureli yang viral itu kan juga gitu ya. Sampai dia kabur dari rumah, dan itu bukan karena dia anak nakal, tapi karena dunia dia udah dipersempit sama si orang dewasa tersebut. Dia cuman boleh percaya sama satu orang itu aja. Dan fase selanjutnya ya sifat aslinya keluar ketika korban sudah percaya dan sudah sendirian, nggak punya teman curhat, jauh dari keluarga. Ya udah, si pelaku ini bebas ngapa-ngapain, mau ngebentak,
mau ngelarang kerja, mau tekan mental, korban nggak bisa lari lah. Karena mau lari kemana, jalannya udah ditutup semua. Kadang kalau kita baca berita kayak gini tuh gampang banget buat kita komen. Ih, kok mau sih? Kok nggak lapor polisi? Kok nggak balik ke orang tua? Eits, tahan dulu. Opini gua nih ya, kita ngomong gitu karena kita ngelihatnya pakai nalar orang dewasa yang waras dan tidak sedang mengalami hal tersebut. Posisi korban saat itu ya berbeda lah. Mereka itu ibaratnya udah kena brainwash atau dicuci otaknya. Kepercayaan diri mereka udah dihancurin sampai titik terendah atau nol. Mereka dibuat ngerasa nggak berharga kalau nggak sama pasangannya. Dan ya jadi mereka bertahan bukan karena bodoh, tapi karena takut dan ngerasa nggak punya pilihan. Ingat, bukan karena bodoh ya. Jadi, kalau dengar cerita Aureli akhirnya dia bisa sadar dan lepas, itu sebuah penghargaan atau achievement sih. Achievement gila menurut gue. Karena itu butuh mental baja untuk ngakuin, oke, gue salah jalan dan gue harus putar balik. So, kesimpulan dari opini santai hari ini, kisah Aureli ini jadi pengingat aja buat kita semua. Kalau kalian punya teman, adik, atau saudara yang terjebak hubungan yang toksik, apalagi mereka pasangannya jauh lebih tua dan mulai ngelarang ini dan ngelarang itu, tolong jangan dimusuhin dan jangan dibilang bego. Justru mereka itu butuh kita untuk tetap ada di sana. Karena kalau kita ikutan ninggalin dia atau mereka, ya makin menanglah si manipulatornya atau si pelakunya. Gua rasa cukup segitu dulu untuk celotehan gua hari ini. Menurut kalian gimana? Valid nggak sih ketakutan gua soal pola hubungan kayak gini? Atau kalian punya pandangan lain? Mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya. Kita diskusi santai di bawah. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian tidak suka. Pembahasan deep tapi santai kayak gini. Dan subscribe channel Narasi Santai biar nggak ketinggalan opini-opini berikutnya. Gua Bang An, gua pamit. Stay safe guys. Bye.